Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Siapa yang tak kenal dengan sosok Susi Pujiastuti? Ya, beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Salah satu menteri yang tetap dikagumi publik lantaran kinerjanya di masa lalu dan sosoknya yang tegas sekaligus cerdas. Berkat kegigihan dan kepintarannya dalam berbisnis, pada tahun 1996, beliau telah mendirikan pabrik pengolahan ikan PT Asih Pujiastuti Marine Product yang saat ini telah berkembang pesat menembus pasar Asia dan Amerika. Beliau juga mendirikan PT Asih Pujiastuti Aviation yang semula digunakan untuk mengangkut produk hasil perikanan, kini ia sewakan untuk misi kemanusiaan untuk mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Pada tahun 2008, beliau mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT Asih Pujiastuti Flying School. Hingga pada akhirnya, Ibu Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk sebagai Presiden Direktur PT Asih Pujiastuti dan PT Asih Pujiastuti Aviation untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Hal itu juga dilakukan agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan sebagai menteri khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Sosok perempuan dengan gaya nyentrik, kuat, pemberani, pekerja keras, jujur, mandiri, dan berjiwa sosial tinggi ini sangat layak untuk dijadikan tokoh role model yang merefleksikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Semasa beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para nelayan. Kebijakan yang berdampak besar pada kehidupan nelayan adalah ketika Ibu Susi mengeluarkan tindakan untuk mensejahterakan nelayan tua, panti jompo, dan juga asuransi kepada nelayan. Salah satu aksi yang Ibu Susi lakukan adalah mengevakuasi nelayan penderita tumor tulang ke Jakarta. Beliau juga memberi bantuan kepada nelayan berupa kapal dan mengalirkan bantuan kredit kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, nilai akuntabel yang menggambarkan sosok Ibu Susi adalah beliau mempunyai integritas yang tinggi, bertanggung jawab dan amanah dalam mengemban tugas selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun program penenggelaman kapal asing dalam illegal fishing merupakan sikap tegas Ibu Susi yang dilandasi dengan undang-undang. Walaupun memiliki gaya yang eksentrik, namun profesionalitas dan keahliannya tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut terlihat dari gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sepak terjangnya yang mumpuni atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia menjadi salah satu alasan beliau meraih penghargaan kemaritiman tertinggi Peter Benchley Ocean Award di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan profesionalitas dan kompetensi Ibu Susi telah teruji dengan baik. Sosok Ibu Susi dikagumi oleh banyak orang karena memiliki kepribadian dan kemampuan berkomunikasi yang baik, suka mendorong orang lain, dan juga menghargai dan menghormati nelayan-nelayan kecil. Beliau juga sering turun langsung ke laut untuk membantu dan menyemangati para nelayan. Komitmen dan loyalitas Ibu Susi sangat tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan program pemberdayaan mikro terkecil dan terluar NKRI guna meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Demi menanggulangi aktivitas illegal fishing yang berdampak besar pada kerugian negara, Ibu Susi mengambil kebijakan terhadap para pelaku pencurian ikan dengan cara menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Beliau juga membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kelautan maupun perikanan Indonesia, sehingga dapat mendeteksi berbagai modus penangkapan sumber daya kelautan yang ilegal. Selain bekerja sama dengan Global Fishing Watch dalam pengembangan teknologi digital sehingga pengawasan kelautan yang ada dapat dipantau optimal, Ibu Susi juga merintis Satgas Pemberantasan Illegal Fishing sejak Desember 2014. Namun, baru pada tahun 2015, peraturan Presiden tentang Satgas ini secara resmi ditetapkan. Satuan tugas ini terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, PT Pertamina, dan institut terkait lainnya. Hal ini menunjukkan nilai kolaboratif, di mana memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk dapat berkontribusi dalam rangka tercapainya tujuan bersama.